Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Rider Gresini Racing Alex Marquez sukses menjadi yang tercepat di hari ketiga tes pramusim MotoGP 2025 yang dilangsungkan di sirkuit Sepang, Malaysia. Alex menjadi yang tercepat usai berhasil membuat catatan waktu terbaik 1 menit 56,493 detik. Sementara itu, Pecco Bagnaia berhasil mengamankan posisi kedua dan diikuti rider Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo. Berikut hasil tes Sepang hari ketiga. Catatan menarik tersaji usai para rider melakukan rangkaian uji coba selama 3 hari di sirkuit Sepang, Malaysia. Salah satunya adalah Marc Marquez yang belum bisa mengalahkan catatan waktu dari rekan setimnya, Pecco Bagnaia, meski keduanya menggunakan motor yang sama. Ya, selama 3 hari pengujian, Marquez tercatat sekali finish di depan Pecco Bagnaia, di mana hasil ini terjadi di hari pertama. Namun ia gagal mengalahkan Bagnaia di hari kedua dan ketiga. Kendati demikian, hasil di Sepang ini tak bisa dijadikan patokan, mengingat hasil tersebut hanyalah hasil tes, di mana keduanya tentu berfokus pada pengujian motor mereka. Marc Marquez memberikan kesan positif soal motor GP25 Ducati yang dipakai di tes pramusim MotoGP 2025. Usai menjajal prototipe motor balap Ducati untuk MotoGP 2025, Marquez pun menyampaikan penilaiannya. Dia mengaku langsung merasa nyaman pada tunggangan anyarnya itu. Rasanya seperti saat pertama kali mengendarai motor. Saya sudah merasa sangat nyaman dengan motornya. Tidak seperti sudah 2 bulan tidak mengendarai MotoGP. Hal itu membuat segalanya lebih mudah karena ketika Anda memiliki perasaan itu, Anda akan lebih tepat dalam memberikan komentar, dan sekarang hal itu sangat penting karena kami mencoba banyak hal. Pecco Bagnaia mengutarakan perasaannya usai berbagi garasi dengan rekan setim barunya, Marc Marquez. Sebelumnya banyak yang meragukan jika keduanya bakalan tidak akur saat berbagi garasi di tim utama Ducati. Nyatanya duet Pecco Bagnaia dan Marc Marquez malah terlihat sangat mesra pada tes MotoGP Sepang. Pecco Bagnaia tak segan berkali-kali menghampiri garasi Marc Marquez untuk berdiskusi tentang motor Ducati Desmosed GP25 yang akan dikendarainya di MotoGP 2025. Bahkan Bagnaia tak segan melempar pujian soal rekan setim barunya itu. Kepada Motorsport Total, pembalap bernomor 63 itu menyebut bahwa Marquez sangat berbeda dengan rekan-rekan setimnya sebelumnya. Jujur saja, ini tak dapat dipercaya. Untuk pertama kali dalam karirku, aku punya perasaan sama persis dengan rekanku. Itu sangat luar biasa karena dapat membantu para insinyur. Bos Michelin Motorsport Piero Taramaso membantah tuduhan bos Aprilia yang menyebut bahwa ban adalah faktor utama yang menyebabkan Jorge Martin mengalami crash parah di tes Sepang. Sebagaimana diketahui, bos Aprilia Racing Massimo Rivola menuduh ban Michelin sebagai biang kerok yang membuat Martin cedera dan harus menepi selama beberapa pekan ke depan. Pria asal Italia itu curiga ada kesalahan dari ban, entah produksi yang kurang baik maupun perlakuan yang membuat ban menjadi rusak. Namun hal itu dibantah keras oleh bos Michelin Motorsport, Piero Taramaso, yang menegaskan bahwa ban yang dibawanya tidak memiliki masalah apapun. Bannya dibuat di pabrik Clermont-Ferrand sebelum GP Belanda tahun lalu. Kemudian dipindah ke Essen tapi tidak digunakan di sana. Disimpan di sana dan kemudian dibawa ke sini untuk tes. Mungkin berada di temperatur di bawah normal sehingga bannya masih dingin. Jorge adalah pembalap yang jika merasakan ada yang aneh, ia akan meminta pergantian ban. Tapi nyatanya ia memakainya selama 13 lap.
Pembalap anyar Red Bull KTM Tech 3 Enea Bastianini mencoba membandingkan antara motor barunya KTM RC16 dengan tunggangan lamanya Ducati Desmo 16. Dalam tes pramusim tersebut, ia menyadari terdapat perbedaan yang cukup besar antara motor Ducati dan KTM. Menurutnya, kedua motor ini sangat berbeda dalam aspek pengereman, di mana pengereman KTM jauh lebih agresif ketimbang Desmo 16. Apa yang paling saya suka? Anda bisa menekan rem dengan sangat kuat. Dengan motor sebelumnya saya kadang kehilangan grip di bagian depan. Namun dengan motor ini makin agresif saya mengerem, motor justru mendukung saya. Ini sesuatu yang baru bagi saya dan terasa sedikit aneh. Enea Bastianini mengaku butuh waktu untuk beradaptasi dengan tunggangan barunya KTM RC16. Dilansir dari Crash, Bastianini mengakui bahwa butuh waktu untuk memahami lebih dalam area mana yang harus ia tingkatkan, mengingat kekuatan utama motor ini berbeda dengan yang biasa ia gunakan sebelumnya. Pembalap Italia berusia 26 tahun ini menyatakan bahwa tes pramusim kali ini tidaklah mudah, karena ia mengalami kesulitan dengan berbagai perubahan setelah motor yang tidak memberikan hasil yang diharapkan. Rider berjuluk La Bestia ini menyadari bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum balapan pertama musim ini. Ia berencana untuk lebih fokus pada simulasi balapan dan time attack dalam sesi uji coba berikutnya, karena itu adalah aspek yang masih menjadi kelemahannya saat ini. Pedro Acosta menegaskan bahwa kondisi pabrikan yang dibelanya saat ini, KTM, baik-baik saja. Sebagaimana diketahui, KTM memang tengah berada dalam krisis finansial parah yang membuat mereka terancam bangkrut dan mengancam keberadaan mereka di MotoGP. Namun demikian, Acosta memastikan bahwa KTM baik-baik saja. Usai menjalani serangkaian tes di Sepang, rider asal Spanyol itu memastikan bahwa proyek KTM akan berjalan sesuai rencana. Saat ini saya cukup senang dengan hal-hal yang telah kami coba. Namun masalahnya sekarang kami harus memilih dan mengetahui bagian mana yang harus disatukan. Namun kami harus senang karena setelah media membuat kekacauan tentang situasi KTM, sekarang Anda dapat melihat semuanya baik-baik saja. Untuk ini kami harus senang dan tenang. George Russell sangat yakin dirinya bisa tampil lebih baik pada Formula One 2025 mendatang. Selama berkarir 6 musim di Formula One, George Russell mengaku sudah menimba banyak ilmu. Setiap musim memiliki arti tersendiri baginya, termasuk musim 2024 lalu. Russell sendiri mengaku sudah mulai memahami mobil dan kini yakin bisa lebih bersinar di musim yang baru. Untuk musim 2025 mendatang, Russell sendiri akan mendapat tandem yang lebih muda darinya, yakni Kimi Antonelli. Ia berharap bisa bekerja sama dengan solid dan membentuk tim yang lebih kuat sepeninggalan Lewis Hamilton. Mantan pembalap Formula One Jenson Button menginginkan Lando Norris untuk tampil lebih gahar pada Formula One 2025. Setelah menghadapi persaingan ketat dengan Max Verstappen di musim 2024, Jenson Button mulai terkesan dengan kemampuan balap dari Lando Norris. Ia tahu bahwa Norris masih belum matang, tetapi seiring berjalannya waktu semua hal tentu dapat berubah dengan cepat. Ia juga meyakini bahwa Norris sudah belajar banyak dari pengalaman di tahun 2024. Berbekal pengalaman tersebut, harusnya Norris akan berkembang lebih matang dan tampil lebih gahar di tahun 2025.